Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal ini diketahui ada senyawa namanya L-deprenyl. Terus rumus kimianya itu C13, H17, NaCl. Terus di sini ada asumsi dosis deprenylnya itu sebesar ini, 140 mikrogram per kilogram day untuk menangani si Parkinson's patient. Terus pertama kita diminta untuk menghitung molecular weight dari si deprenyl ini dan bandingkan dengan threshold 500 Dalton. 500 Dalton ini ukuran maksimum dari molekul yang bisa melewati peredaran darah, perbatasan dari peredaran darah menuju ke otak. Kemudian massa dari orangnya ini kita asumsikan, terus kita diminta untuk menghitung parameter ini untuk 1 hari, dosis 1 hari. Jadi pertama tadi kita punya rumus kimianya itu C13, H17, NaCl. Terus dosisnya itu 140 mikrogram per kilogram hari. Nah, untuk masa tubuhnya itu kita asumsiin, misalnya asumsi body mass-nya itu 70 kg. Jadi si dosis deprenyl ini tergantung sama body mass-nya ini. Jadi kalau misalnya 70 kg, dosisnya tinggal kita kali dengan massa tubuhnya, yaitu 70 kg. Terus di sini kan dimintanya itu untuk 1 hari. Jadi di sini kita kali yang 1 hari. Jadi nanti kilogramnya habis, D-nya juga habis. Jadi sisa 140 kali 70 mikrogram. Ini hasilnya 9.800 mikrogram atau sama dengan 10 mg. Nah, terus kita diminta untuk menghitung molecular weight-nya dulu. Jadi kan rumus kimianya itu ini C13, H17, NaCl. Jadi molecular weight-nya itu 13 dikali MW dari C ditambah ini hanya itu 17 ditambah 1, 18 kali ditambah 1 kali N ditambah 1 kali Cl. Karbon ini 12 gram per mol, yang hidrogen ini 1, nitrogen ini 14, terus Cl ini 35,5. Nah, ini tinggal dikali aja masing-masing, terus dijumlahin. Nanti bakal dapat hasilnya itu 23,5 gram per mol atau 224 gram per mol. Terus kita ubah jadi Dalton. Jadi 1 Dalton itu sama dengan 1 gram per mol. Jadi ini sama dengan 224 Dalton. Nah, ini adalah molecular weight si deprenylnya.
Terus katanya thresholdnya ini 500 Dalton. Itu batas maksimum agar bisa melewati blood-brain barrier ini. Ini karena 224 ini kurang dari 500 Dalton, maka si depressional ini bisa melewati blood-brain barrier ini. Terus yang pertama, kita diminta untuk mencari mol. Jadi ini kan dosisnya itu untuk 1 hari. Jadi mol itu tinggal massa dikali molecular weight. Tadi massanya itu untuk 1 hari, dan untuk massa tubuhnya itu 70 kg. Tadi segini 10 mg. 10 mg per massa molarnya 224 gram per mol. Miligramnya kita ubah jadi gram, yaitu 1 gram itu 1000 mg. Ini miligramnya habis, gramnya habis, jadi tinggal mol. Terus hasilnya itu 4,46 kali 10 pangkat 5 mol. Ini untuk mol. Terus yang kedua ini adalah mol tapi dalam satuan pon. Jadi kan yang di sini itu dalam satuan gram. Yang A itu masanya dalam satuan gram. Kalau yang B itu masanya harus dalam satuan pon. Jadi yang A ini sebenarnya kita bisa tulis sebagai mol dalam gram. Kalau yang B ini mol dalam pon. Jadi ini 4,46 kali 10 pangkat 5 mol dalam gram. Jadi caranya ini kita ubah massanya, massa deprenilnya yang asalnya miligram menjadi pon. Jadi kan maksudnya itu 10 mg, 1 pon itu sama dengan 2,24. Nah, 1 kilogram 1 kilogram itu sama dengan 2,24 pon. Nah, jadi miligramnya ini kita ubah ke kilogram dulu. 1 miligram itu berarti 10 pangkat 6. Terus kilogramnya kita ubah ke pon. Ini nah, ini udah dalam pon beratnya. Kalau dihitung hasilnya 0,000022 pon. Ini massa deprenil dalam satuan pon. Terus buat nyari molnya, rupanya sama, massa per molecular weight, tapi massanya kita pakai yang mol, yang pon. Itu 0,000022 dibagi 224 lbm per mol. Ini hasilnya 9,82 kali 10 pangkat 8 mol. Jadi molecular weight-nya ini nilai sama. Jadi kan kita itu pakainya Dalton tadi. Nah, Dalton itu bisa jadi gram per mol, di sini lbm per mol. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu di satuan simolnya. Kalau misalnya Daltonnya itu
itu kita ubah ke gram per mol, berarti molnya itu nanti dalam gram. Kalau yang B ini kan molnya dalam pound, berarti Daltonnya itu kita ubah jadi pound per mol. Di sini molecular weight-nya dalam pound per mol, makanya satuan molnya itu dalam lbm. Kayak gitu. Jadi molecular weight-nya itu sama, yang berubah itu nanti di sininya. Itu buat yang B. Sebentar. Kita lanjut ke yang C. Yang C itu ditanya mol dari karbon. Ini sebenarnya gampang, tinggal dipakai perbandingan molnya. Jadi kan deprenial itu rumus kimianya C13 H17 N HCl. Nah, dalam 1 mol deprenial itu ada 13 mol karbon. Jadi ya mol C-nya tinggal mol dari si deprenialnya, kita pakai yang gram. Jadinya 4,46 kali 10,5 mol dikali 13 mol C per mol deprenial. Ini hasilnya 5,8 kali 10 pangkat min 4 mol karbon. Ini buat yang C. Terus yang D itu ditanya gram dari karbon. Jadi massa karbon dalam gram. Di sini kita udah punya molnya. Jadi ya masanya tinggal C dikali molecular weight yang si C. Jadinya 5,8 kali 10 pangkat 4 mol C kali C itu berarti 12 gram per mol. Ini tinggal dikali. Hasilnya itu 0,00697 mg. Ini gram karbon. Kalau misalnya kita mau ubah ke miligram, tinggal dikali 1000. Dikali 1000 jadinya 6,97 mg. Ini buat yang B. Terus terakhir yang E itu jumlah molekul dari deprenial. Jadi tinggal mol dari deprenialnya itu 4,6 kali 10 pangkat min 5 ini mol dikali bilangan Avogadro, itu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per 1 mol. Jadinya 2,68 kali 10 pangkat 19 molekul. Jadi dalam 4,46 kali 10 pangkat 5 mol ini ada segini molekul. Ini molekulnya itu molekul deprenial. Itu buat soal yang nomor 3. Soal terakhir nomor 4. Jadi di sini ada udara yang melewati nostrils
terus ke trakea, dan dia membelah bercabang menjadi 2 bronki. Terus bronki ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Terus bronkiolus ini bercabang lagi menjadi alveolus. Dan di alveolus ini terjadi pertukaran udara oksigen jadi karbon dioksida. Terus kita gambarin dulu. Tadi kan ada trakea, terus bercabang jadi bronkus jadi bronkiolus, ini bronkiolus jadi alveolus. Jadi ini trakeanya itu di sini. Nah, terus di sini ada seseorang yang dia itu menghirup udara 0,5 liter dalam 2 detik. Terus kita diminta untuk menulis persamaan konservasi massa yang melewati trakea dan bronkus. Jadi ini kan trakea, terus bercabang jadi bronkus. Terus kita juga ditanya laju masanya, terus kecepatan di masing-masing bronkinya. Jika mass flow rate-nya ini diasumsikan sama, jadi kan ini ada 2 bronki. Jadi bronki kiri sama bronki kanan ini diasumsikan laju masanya itu sama. Terus di sini asumsi lagi udaranya itu tidak mengandung kelembaban, jadi dia murni udara. Terus di sini trakeanya itu diameternya 2 cm. Jadi di sini D itu 2 cm. Terus bronki yang kanan itu lebih besar dari yang kiri, dengan yang kanan itu diameternya 12 mm dan yang kiri itu 10 mm. Dan ini ada densitas udara 1,2 gram per liter. Jadi yang pertama tadi kita diminta menuliskan persamaan. Jadi sebelumnya kita asumsiin dulu di sini sistemnya itu steady state. Dan D itu gak ada reaksi, jadi non-reacting. Kalau asumsi ini berarti persamaannya itu sisa input min output sama dengan nol. Terus kita asumsiin, nah di sini itu M trakea, terus yang ke kanan itu MR, yang ke kiri itu ML. Jadi inputnya itu yang trakea, terus outputnya ML sama MR sama dengan 0. Jadi persamaannya ini kayak gini. Selanjutnya diminta mass flow rate. Jadi kan tadi ada data ini, dia menghirup udara 0,5 liter dalam 2 detik. Di sini kita bisa tahu volumetric flow rate-nya itu 0,5 liter per 2 detik. Itu 0,25 liter per second. Ini kan masih dalam liter. Kita kali sama densitas udara. Jadi 0,25 liter per second dikali 1,2 gram per liter. Liternya habis, jadinya sisa gram per second. Kalau dihitung dapat 0,3 gram per second. Ini adalah laju alir massa yang melewati trakea.
Nah, terus tadi kan asumsinya itu ini flow rate, mass flow rate dari ground key kiri yang sama kanan itu sama. Jadi ML sama dengan MR. Terus kalau dimasukin ke persamaan ini, jadinya kan MT dikurang ML kan sama dengan MR. Jadinya 2 ML sama dengan 0. Jadi MT sama dengan 2 ML, kita bisa dapat laju alir massa di masing-masing ground key-nya itu setengah dari MT. Jadi setengah dari 0,3 gram per second. Itu 0,15. Jadi yang ke sini 0,15 gram per second, yang ke sini juga 0,15 gram per second. Terus kita kan diminta untuk mencari kecepatan udara, velocity-nya. Nah, velocity itu kan satuannya meter per second. Tapi data yang kita punya itu gram per second. Jadi caranya itu dari gram per second kita pakai densitas untuk ngubah jadi meter kubik per second. Terus meter kubik per second kita bagi sama luas penampangnya. Jadinya kan meter kubik per second dikali 1 per luas penampang. Ini habis-habis jadi sisa meter per second. Jadi dari mass flow rate ini kita ubah jadi meter per second. Sekarang kita kerjain satu-satu buat yang kiri. Yang kiri itu kan diameternya 10. Jadi D yang kiri itu 10 mm. Terus mass flow rate-nya itu 0,15 gram per second. Terus tadi densitas udara itu 1,2 gram per liter. Jadi kecepatannya itu 0,15 gram per second. Nah, kita cari dulu volumenya. Jadi dari mass itu kita ubah ke volumetric flow rate dulu. Ini dikali 1 per densitasnya itu 1,2. Kalau densitas kan satuannya gram per liter. Kalau 1 per densitas berarti liter per gram. Ini sama dengan 0,15 per 1,2 liter per second. Nah, dari sini kita ubah liternya itu ke cm kubik. Jadi kan 1 liter itu dengan 1000 liter dengan 1000 cm kubik. Jadi ini tinggal 0,15 per 1,2 dikali 1000 sama dengan 125 ini cm kubik per second. Ini kan volumetric flow rate-nya dalam cm kubik, jadi diameternya kita ubah ke cm juga. Ini berarti 1 cm. Terus dari sini volumetric flow rate tinggal dibagi sama luas penampang. Jadi kecepatannya itu 125 cm kubik per second dibagi luas penampangnya itu kita asumsiin dia bentuknya lingkaran, karena kan yang diketahui diameter.
rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat, terus r nya itu kan setengah diameter, setengah dikuadratin jadi seperempat, jadinya seperempat pi d kuadrat. Ini sama dengan 125 per kubik per second per seperempat dikali pi dikali diameternya itu 1 cm kuadrat. Ini kalau dihitung hasilnya 159, satuannya cm per second. Ini buat yang kiri. Buat yang kanan juga ngerjainnya sama. Jadi tinggal dari mass flow rate kita bagi sama densitas, terus dibagi lagi sama luas penampang. Mass flow rate-nya kan sama, 0,15 gram per second dikali 1 plus 1,2 liter per gram, terus dikali 1000 cm kubik per liter, terus dibagi luas penampang, jadinya 1,4 dikali pi dikali diameternya itu 12 mm, jadi 1,2 cm. Ini kalau dihitung hasilnya 110,5 cm per second. Nah, jadi kalau yang ini, dua soal ini sebenarnya gak ada rumus bakunya gitu. Jadi kita tinggal lihat dari soalnya itu ditanya apa, terus ya tinggal sesuaiin sama satuannya. Jadi kayak tadi yang ditanya itu kan kecepatan, satuannya cm per second, sedangkan kita punya datanya itu gram per second. Jadi ya kita ubah gimana caranya biar si gram per secondnya itu kita ubah jadi meter per second.